bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bersama saya Cempaka Rosendi di episode kali ini. Tapi ngomong-ngomong soal pembangunan nih, kita ngomongin pembangunan kan yang pasti sangat berperan penting adalah seorang arsitek, atau kita bisa membicarakan arsitekturnya. Nah, tapi dalam hal arsitek ini bukan hanya soal bangunannya saja, tapi tentang kehidupan, tentang peradaban, juga tentang budaya. Arsitektur juga menunjukkan karakter bangsa. Kali ini kita mau ngomongin soal arsitektur bersama dengan pakarnya dari anggota Dewan Arsitek Indonesia. Cesa nggak sendiri, Cesa sudah bersama Profesor Insinyur Gunawan Cahyono M.Arch, PhD, selaku anggota Dewan Arsitektur Indonesia. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini kan ngomong-ngomong soal Dewan Arsitektur Indonesia, Bapak kan termasuk dari anggotanya ya, dan baru Betul. saja diresmikan pada tahun 2020, tahun lalu di tanggal 3 Desember. Bapak Betul. mungkin boleh bercerita sedikit nggak sih tentang Dewan Arsitektur Indonesia ini, kenapa sampai dikukuhkan gitu? Baik, saya dengan senang hati akan menjelaskan hal ini. Jadi pembentukan Dewan Arsitek Indonesia ini terkait dengan Undang-Undang Arsitek tahun 2017 kalau tidak salah. Iya. Yang di situ telah dicanangkan bahwa dalam undang-undang itu perlu ada sebuah nama yang namanya Dewan itu, Dewan Arsitek Indonesia. Dewan ini agak lucu sebetulnya, dia independen. Iya. Lah, tapi dia punya kewajiban untuk membantu pemerintah. Walaupun dia dilahirkan oleh profesi yang disebut Arsitek. Asosiasi Profesi Arsitek, yang namanya Ikatan Arsitek Indonesia, tapi dia itu mandiri, tidak jadi seakan-akan seperti anak angkat dari Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, dalam hal ini misinya adalah memang membantu pemerintah di dalam mewujudkan pembangunan negara ini. Kita tahu bahwa hampir semua kegiatan di kota terutama itu sudah tidak bisa terlepas dari arsitektur. Terlepas dari apakah itu dibuat oleh arsitek atau bukan. Iya. Ya. Jadi dalam hal ini Dewan ada tugas untuk nanti membuat surat tanda registrasi arsitek, Oh, begitu. STRA, yang nanti menyatakan seseorang itu pantas menjalankan profesi arsitek. Nah, Prof sendiri, maaf Prof kalau boleh tahu, Prof Gunawan sudah menjadi arsitek sudah berapa lama, sudah berapa tahun? Saya sebagai arsitek itu dari 1975. 1975, sekarang 2021, berarti sekitar 46 tahun ya, Prof ya? 46 tahun menjadi arsitek. Arsitek, ya. Wow, dan selama perjalanan Profesor sebagai arsitek, bangunan apa sih yang paling Profesor sukai gitu ya? Dari banyak sekali bangunan di dunia ini ya, Prof ya, termasuk di Indonesia gitu. Wah, ini cukup banyak sebetulnya. Tapi kalau di Indonesia, saya kira kita perlu membagi antara yang ada di kota atau yang ada di desa. Saya banyak berjalan keliling Indonesia, meskipun saya belum sampai ke Papua. Tapi saya sangat terpukau oleh ragamnya arsitektur daerah yang dibuat oleh masyarakat setempat. Di kota ada sekarang juga banyak ya, semakin lama semakin bagus. Artinya saya senang dengan karya arsitektur bangsa kita yang mengisi kotanya di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman Jakarta misalnya. Kita bisa melihat banyak
bangunan dan semakin lama semakin canggih dan cukup menarik. Jalan Sudirman itu hanya mencerminkan sebuah zaman ya, dan situasi global ya, posisi ibu kota. Tapi di kota-kota lain kan juga ada. Jadi kita tidak bisa langsung membandingkan bahwa itu adalah yang paling hanya warna Jakarta itu lebih ke kosmopolitan. Jadi bangsa-bangsa lain kan ada di Jakarta juga. Kita tidak bisa menolak tamu-tamu yang mau berkegiatan di Jakarta. Dengan demikian memang warnanya lebih cenderung ke mancanegara, semua warna itu ada di sini. Nah, itulah nanti yang mencerminkan bahwa Jakarta bukan sebuah kota yang tertutup hanya untuk bangsa Indonesia, tapi dia bagian dari dunia. Gitu. Nah ini ngomongin soal makna nih ya, Prof. Jadi bangunan-bangunan atau arsitektur di Indonesia yang khas, seperti contohnya kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah tuh biasanya ada wayang-wayangnya. Lalu juga konsep pendopo itu keren banget, karena saya baca filosofinya bahwa pendopo itu adalah keterbukaan orang-orang Jawa terhadap para tamu untuk dia bisa menerima tamu. Itu artinya pendopo itu kan terbuka ya Prof ya, tidak ada dinding-dindingnya. Itu mengisyaratkan bahwa filosofi orang Jawa itu adalah terbuka gitu. Lalu dengan sederhana gitu dia bisa duduk-duduk di pendopo itu, di teras itu, seperti itu. Itu kan berarti setiap bangunan di setiap daerah itu memang punya filosofi dan makna tersendiri, begitu ya Prof? Betul, ya? betul. Bisa diceritakan nggak soal kelebihan juga kehebatan dari arsitektur Nusantara ini, Prof? Bahwa pertama Indonesia ini sampai ke Malaysia dan Filipina ya, yang disebut Nusantara tadi Anda sebutkan, itu kental sekali dengan budaya Austronesia. Budaya Austronesia itu tumbuh dari lebih banyak ke ibu sebetulnya. Jadi hampir semua bangunan itu ibu. Tadi Anda sebut pendopo. Pendopo itu terbuka dan itu ranah pria. Yang paling penting sebenarnya dalamnya. Oh begitu. Yang disebut dalam. Ageng dalam tuh ya kalau di Jawa. Nah, dalam itu karena kenapa? Ibulah yang memberi pendidikan buat anaknya pada saat menonton wayang ya. Pria itu ada di sebelah melihat wayangnya, kulitnya. Tapi ibu ada yang melihat bayangannya. Maknanya ada di bayangan sebetulnya. Di bayangannya baru kita bisa rasakan itu raksasa ya. Padahal kulitnya kan sama aja ukurannya. Tapi kepandaian dalang itu memainkan itu. Dan juga di dalam itulah mengungkapkan seluruh jiwa arsitektur Jawa. Saya mengatakan gitu, kalau Anda perhatikan, orang Jawa kalau menikah itu sebetulnya ada di bawah dalam itu. Di belakangnya ada sentong tengah. Sentong tengah itu tempatnya Dewi Sri. Jadi mereka duduk berdampingan, kalau ditarik garis kepalanya pas di ujung jogolnya katakan. Jadi di situ ada pengayoman Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi seperti itu. Jadi itu maknanya kalau kita sekarang kalau di hotel itu kan cuma dikasih kerapyaknya di belakang. Tapi itu simbol orang mulai tidak mengerti itu. Tapi kalau memang kita mendalami maknanya itu memang luar biasa. Itu contoh Jawa saja ya. Lalu kira-kira bisa diadopsi nggak tuh Prof? Seperti misalnya kalau pendopo itu kan memang landai ya, dia di bawah. Lalu kalau misalnya untuk rumah panggung, seperti rumah panggung kan memang dibuatnya itu sesuai dengan geografi di daerahnya ya, supaya tidak, saya dengar supaya tidak orang-orang zaman dulu itu supaya tidak diserang oleh makhluk buas, seperti itu, juga menghindari banjir dan segala macam. Nah, kira-kira itu masih bisa diadopsi nggak sih, Prof, dengan pembangunan di era yang sudah modern seperti ini? Bisa untuk bangunan umum. Kita pemerintah hanya bisa kendalikan miliknya. Kalau swasta agak susah. Katakanlah begini ya, rumah susun yang banyak dibangun saat ini untuk menampung kegiatan manusia yang ada di kota, yang mungkin tidak mampu atau segala macam. Andai kata bagian bawah itu dikosongkan, semua untuk kegiatan kepentingan umum, itu kan sudah mirip dengan
panggung. Bagian bawahnya itu kan sebetulnya untuk umum di Iya. sana ya. Bisa berkarya juga, bekerja di situ. Nah, saya kira itu yang, tapi nggak semuanya artinya harus panggung juga. Iya, tapi bangunannya bangunan mungkin modern, tapi secara fungsinya seperti Ya. itu ya, Prof. Maknanya itu adalah memang bawah itu bebas. Sekarang kampus UI juga begitu. Setiap pembangunan baru, lantai bawahnya harus dikosongkan untuk semua kegiatan. Bisa kantin, bisa mahasiswa ketemu dosen segala macam. Jadi jangan ditutup. Jadi Oh, seperti itu. Jadi nilai-nilainya ya nilainya makna-makna. dikinikan. Iya, oh Jangan begitu. jangan dikembalikan ke masa lalu. Jadi bangunannya tidak perlu seperti bangunan rumah panggung, tapi Ya. maknanya saja yang diambil ya, Prof ya. Saya kira itu lebih penting. Iya, oke. Nah, ini kan Kementerian PUPR juga kan sudah banyak merenovasi bangunan-bangunan cagar budaya nih, Prof ya. Seperti kawasan Saribu Rumah Gadang dengan melibatkan tukang-tukang tuo. Seperti itu. Lalu perbaikan kondisi rumah Gorga dalam penataan Kampung Ulos juga, lalu banyak cagar budaya lainnya lah ya, Prof. Apakah desainnya sudah mengadopsi aksi arsitektur budaya setempat, Pak, kira-kira? Pertama, belum semua saya kunjungi. Baik. Tapi kedua, yang penting adalah begini. Yang mau dipertahankan itu seperangkat pengetahuan daerah atau pemborong kita yang ikuti tender PUPR. Kalau menurut saya sebuah proyek yang ada di daerah-daerah yang demikian semestinya bukan pakem lama yang ikuti, you harus tender, lalu yang bangunkan adalah pemborong yang dapat kontraknya. Tapi bagaimana si pemborong itu bisa melibatkan orang-orang daerah supaya piranti pengetahuannya segala macam itu terpelihara, berlanjut. Benar-benar. Nah, kalau digantikan dengan model baru, Iya. mereka akan hilang. Iya. Dan mereka akan biarkan, mereka tidak merasa memiliki. Ah, Itulah makna gotong royong, kemudian musyawarah. Kalau kita tidak bisa mempertahankan itu atau mengubah konsep lelang segala macam, kita akan terputus dari itu. jadi memang disarankan sekali untuk yang membangun bangunan itu atau merenovasi bangunan tersebut di daerah itu adalah orang-orang daerah itu ya, Prof ya? Supaya ini ketukangan tadi itu terpelihara, tidak berlanjut gitu ya, Iya. tidak terputus oleh intervensi baru yang dikontrak oleh pemborong lalu pakai bahan baru lah segala macam, sehingga pengetahuan mereka lama-lama jadi hilang. Dan tukang mereka pindah ke kota kan jadinya. Iya. Tapi mengenai arsitekturnya sendiri masih mengikuti daerah-daerah lama nggak, Prof? Begini, sebetulnya yang kita lihat sekarang itu pun sudah mengalami perkembangan. Kita tidak tahu asal usulnya sebetulnya seperti apa. Dan yang kita banggakan seperti Rumah Gadang tadi ya, itu adalah elit grup yang punya. Orang yang mampu membangun, seperti Joglo juga begitu. Joglo itu sudah pasti elite group. Nah, apakah kita itu mengambil alih begitu saja, padahal itu juga berkembang. Kalau saya melihat Rumah Jawa katakanlah, itu yang saya cukup lama amati, ikuti, sebetulnya istilah-istilah itu juga ditentukan oleh maestronya. Bahwa ini adalah bergaya begini kayak. Jadi itu sebenarnya berkembang. Kita jangan anggap itu sudah beku. Kalau anggap itu beku, makanya si ini tidak kreatif. Ya. Oh baik, para si arsiteknya itu ya, yang mendesain itu. Jadi memang itu bangunan-bangunan yang ada sekarang ini berarti hasil kolaborasi atau improvement ya? Ada perkembangan lah, ada perubahan, adaptasi kan. Dia juga katakanlah ada COVID, bagaimana dia adaptasi. Tidak otomatis melanjutkan yang lama, tapi pasti ada pemisahan atau apa lebih ketat ya. Tapi keleluasan untuk beradaptasi atau merubah itu jangan kita patokkan jadi kaku. Makanya di sini penting melibatkan mereka. Di situ akan ada diskusi, ada apa yang merombak sedikit.
harus bisa menerima. Baik. Nah, nih Prof, ini kan bagaimana dengan misalnya ornamen arsitektur yang dibangun Kementerian PUPR yang mencerminkan khas daerah seperti di bandara, di hotel, lantas seperti contohnya motif batik di Bendungan Gondang, terus di underpass termasuk di Karangsawah, Simpang Mandai, Simpang Pantal, Bandara Yeya dan lain-lain ya, Prof. Lalu jalan layang dan stadion Manahan, flyover Puwosari dan lain-lain. Sisi positif apa yang bisa muncul terkait ornamen dalam arsitektur ini? Jadi misalnya kayak di Bali juga, di bandara di Bali kan itu ornamennya Bali sekali begitu. Ini sisi positifnya apa sih Prof sebenarnya yang ingin ditonjolkan? Sebetulnya begini, di dalam bidang arsitektur, pernah suatu mazhab itu namanya ornament is crime. Apa tuh Prof? Itu kejahatan, crime kan, ornamen. Jadi mazhab itulah yang menghasilkan akhirnya ada minimalis segala macamnya. Ornamen itu juga sebuah kenikmatan. Iya. Tapi itu adalah kristalisasi dari perkembangan budaya yang di dalam mengusung sebuah kelas sosial yang disebut leisure class itu. Dia kan tidak punya kegunaan yang langsung kita tahu. Tapi dia bisa dinikmati. Iya. Mungkin sebagai identitas juga atau mengenalkan gitu apabila ada orang dari bangsa lain datang ke Indonesia terus dia lihat ornamen-ornamen itu suatu identitas dari masyarakat atau budaya Indonesia. Seperti itu tidak, Prof? Ada kemungkinan lebih mudah begitu. Tapi kalau menurut saya langsung nanti maknanya jadi berkurang ya. Oh, tapi begitu. kalau arsitektur kan tidak hanya ornamen, artinya tata ruangnya itu lebih penting. Katakanlah kita sekarang sudah lama, saya nggak tahu mungkin generasi nenek Anda masih makan sirih dan kapur. Ya. Masih ya. Dan itu kalau saya ke semua tempat di Indonesia itu masih disuguhkan sirih dan kapur. Yeah. Dan suguhannya sebelum kami masuk ke dalam rumah. Ini apa maknanya? Di emperan itu atau antara, disitulah you siapkan diri kamu, mulut kamu dibersihkan, itu kan disinfektan itu. Okay. Kalau mulut kamu dibersihkan, pembicaraan kamu juga lebih sopan, lebih iya. lalu baru kamu diterima. Kamu sudah bersihkan diri di situ. Jadi ada makna itu yang menurut saya lebih penting dikembangkan. Bukan berarti ornamen tidak penting. Ornamen mencerminkan kristalisasi tadi yang saya katakan bahwa untuk dinikmati jadinya. Jadi itu hanya kelas tertentu yang mampu meminta tukang bikinkan ornamen. Nah, PUPR ada upaya menurut saya lumayan, artinya mengangkat satu lapisan tukang ya, sehingga pekerjaan mereka berlanjut. Dan mungkin juga membangkitkan kebanggaan, katakanlah begitu. Itu sisi positifnya. Kalau ada kebanggaan, orang jadi senang, jadi orang merasa bahwa yang dia hasilkan itu ada nilainya. Nah, itu yang saya kira sumbangan PUPR ya. Tapi PUPR kalau sudah mencapai satu tingkat tertentu, menurut saya harus berlanjut ke yang sisi lebih mendalam itu, yang tadi saya katakan. Nah, ini GBK, Prof udah jalan-jalan belum ke GBK yang baru? Ya. Saya itu kan, kemarin vaksin di situ. Oh iya, ini kan sudah dipugar ya, sudah direnovasi kembali. Menurut Prof sendiri bagaimana dengan penilaian Prof pandangan Prof sebagai arsitek, bagaimana kondisi GBK sudah maksimal gitu, sudah indah? Karena kalau menurut saya sebagai orang yang awam, saya bukan arsitek gitu ya Prof ya. Saya melihat GBK ini memang sangat beda sekali dengan yang kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya gitu, memang bagus sekali dan benar-benar saya merasa apa yang sudah ada di GBK itu sangat membantu kita masyarakat yang datang ke sana. Nah, menurut Prof sendiri itu bagaimana? Saya kira sebetulnya yang sangat penting itu adalah pendapat pengunjung. Begini, ahli itu seperti saya ya, sering terbingkai juga sama teori-teori tertentu. Oh, baik. Dan itu namanya citra ahli dan citra sosial bisa beda. Jadi kalau Anda bisa merasakan disambut, tidak
disorientasi, semua fasilitas sekarang sudah lebih mudah, macam. Itu adalah improvement masa kini. Ya. Jadi mengkinikan GBK itu memang tujuan utama waktu itu. Dan saya kira bantuan PUPR dengan Satgas segala macam, itulah yang bisa mewujudkan hal itu. Dan yang menilai sebetulnya adalah pemakai itu. Ya. Tadi Anda mengatakan gitu berarti ada makna buat Anda. Iya. Ada kebanggaan. Iya, benar. Nah, dalam hal ini begitu. Iya, karena saya bangga sekali kalau dulu lari kayaknya tidak ada yang bisa dilihat. Sekarang saya kalau lari mengitari GBK itu ada yang saya bisa lihat gitu, Prof. Ada yang bisa saya banggakan, wah ternyata GBK sebagus ini gitu. Ya. Kira-kira apa yang diharapkan ke depannya dari para arsitek Nusantara ini? Jadi arsitek Indonesia masih banyak ini ya peluang-peluangnya untuk bisa kembangkan. Katakanlah kita memang tergantung kita berada di mana. Iya. Kalau di daerah pasti berbeda dari di kota, Iya. di desa katakanlah dibandingkan dengan kota. Ada kecenderungan semakin global citra-citra yang disuguhkan di kota, tapi semakin lokal citra-citra yang dipelihara di daerah, di kota, desa gitu ya. Jadi menurut saya arsitek Indonesia ke depan ada dua hal. Satu, jangan sampai apa yang dia pelajari menjadi tidak relevan. Artinya bisa digantikan oleh robot. Kalau dia tidak hati-hati menggali potensi daerah, kearifan daerah, mencari warna itu, dia pasti akan terkikis oleh robot itu. Nah, yang kedua itu adalah bahwa dia tidak boleh diam diri diindoktrinasi oleh majalah. Yeah. Jadi tujuan terakhir tentu dia akan menemukan dirinya sendiri. Dan disitulah mungkin Dewan Arsitek juga selalu atau senantiasa mendefinisikan kembali arsitek dan tugasnya. Jadi kami rasa semakin lama sebetulnya desain bisa digantikan oleh robot loh ini. Artificial intelligence sudah semikian maju sehingga facial recognition sekarang kalau di Cina Anda bisa langsung ketahui you are gay misalnya, itu langsung keluar sampai begitu. Iya. Luar biasa kita. Tapi kan seharusnya bisa dikombin ya Prof ya antara teknologi dengan arsitektur lokal, bisa nggak sih sebenarnya? Dan sebenarnya tuh seberapa penting sih kearifan lokal itu di arsitektur Indonesia, Prof? Kalau misalnya Prof bilang jangan sampai digantikan sama robot seperti itu kan, berarti kita tidak boleh terlalu modern, apa begitu maksudnya? Enggak, kita perlu super modern. Artinya ada yang tidak bisa digantikan oleh robot kan. Makan untuk saya katakanlah itu nggak bisa. Lalu prihatin untuk saya dia juga mungkin nggak ngerti. Gitu. Ada jadi sentuhan manusia itu menurut saya beda-beda dan itu yang perlu digali oleh arsitek kita. Bisa sampai situ, Prof? Bisa, kenapa tidak? Karena kita kan biasanya arsitek itu cukup sombong ya. Saya perlu kritik karena mereka merancang untuk orang pakai. Dia tidak mau tahu siapa yang pakai segala. Syukur kalau ada GPK tadi Anda bisa senang. Sekarang sudah waktunya mendesain bersama orang-orang yang kalau Anda tahu orangnya. Jadi bukan lagi mendesain untuk siap dipakai. Mendesain bersama agar dia bahagia. Makanya. Jadi tujuannya, goalsnya tuh bukan mendirikan bangunan, tapi bagaimana bangunan itu bisa bermanfaat untuk orang itu ya? Begitu membuat ya, orang itu jadi orang yang membanggakan dirinya juga dan untuk sekitarnya. Baik, oh ya, ini Prof, ini kan masih soal para arsitek ini ya. Menteri Basuki belakangan memberikan apresiasinya kepada para arsitek yang terlibat dalam merancang infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR. Nah, seperti kawasan olahraga GBK Bung Karno dan pos lintas batas negara. Dari beberapa testimoni di media sosial itu juga terlihat persepsi positif masyarakat
Jadi kan biasanya kalau lintas batas negara tuh ya sudah dibuat apa adanya saja begitu ya Prof ya. Tapi kali ini dibuat teras gitu sama Kementerian PUPR ini dibuat seperti teras yang ini loh maksudnya teras bangsa Indonesia nih seperti ini gitu. Nah, menurut Prof sendiri itu bagaimana Prof? Ada pendapat? Sebetulnya memang teras itu atau ruang bersama terbuka itu salah satu makna dari arsitektur lokal di banyak tempat Indonesia. Yeah. Kita selalu ada pelataran yang agung di situ. Biasanya ada batu ceper dan batu tegak. Jadi yang sekarang diterjemahkan menjadi Linggayoni segala macam. Cikal bakal ya. Tapi di situ yang saya saksikan katakanlah di Desa Bena ya. Ada teras yang tadi Anda sebut tapi dikelilingi oleh rumah. Di situ mereka bikin bangunan. Seluruh masyarakat bisa saksikan dari anak kecil sampai yang tua. Habis itu mereka preteli, baru taruh di tempat yang sesungguhnya. Jadi lapangan itu tadi teras, itu adalah tempat mari kita sama-sama. Walaupun kamu tetangga saya, ini saya, ya, tapi coba kita di sini bertemu. Jadi itu ada ajakan, ada macam-macam. Saya kira maknanya itu sudah. Jadi yang susah kan gini, mengkomunikasikan arti itu. Jadi PUPR, Pak Menteri menurut saya upayanya sudah luar biasa lah. Artinya begini, cuman pemaknaan itu perlu disebarkan agar masyarakat tahu itu dibangun untuk apa gitu. Baik. Jadi dipakainya selalu bisa jadi lebih bermakna. Iya benar. Kita kalau udah ngomongin bangsa negara Pak, apalagi kehidupan belakangan ini kan sedang banyak bencana alam yang terjadi ya Pak ya di mana-mana. Seperti salah satunya di Lombok, Palu, Sigi, Donggala kemarin itu tahun-tahun lalu itu. Di sana para arsitek juga mengambil peran yang strategis dalam proses pasca bencana Pak. Jadi setiap ada bencana pasti arsitek dan Kementerian PUPR ini pasti bekerja dan bergerak bersama untuk memberikan atau merespon kebutuhan kenyamanan dan keamanan bagi mereka yang terdampak langsung dari bencana alam. PUPR itu jadi penggerak dan menurut saya cukup cepat. Yeah. Setiap ada bencana saya lihat menterinya langsung ada di situ juga. Yeah. Nah, itu bagus. Jadi bencana mau tidak mau saat itu juga darurat, perlu disiapkan dulu. Tapi setelah itu memang harus kerjasama antar kementerian menurut saya. Nah disitulah arsitek setelah itu yuk mengajak nggak sama-sama masyarakat dan menghargai apa pendapatnya sama-sama membangun. Atau yuk membangunkan untuk dia begitu aja, habis itu yuk lepas. Menurut saya itu nanti tidak mendidik. Jadi peran memang pertama yang akut itu harus diselesaikan. Siapkan semua yang bisa membantu mereka. Makanya kerjasama antar kementerian itu sangat penting. Ada Menteri Sosial, Pendidikan, ada ini yang menurut saya perlu sama-sama merumuskan ya. Dan pemetaan tentang kebiasaan membangun ya. Kebiasaan membangun sebuah daerah itu perlu dikembangkan. Baik. Lalu punya masukan nggak untuk pemerintah khususnya Kementerian PUPR ke depannya untuk arsitektur infrastruktur yang akan dibangun seperti apa? PUPR membangun infrastruktur katakanlah jalan raya, jembatan, pasokan air, listrik segala macam itu sudah bagus lah artinya. Ke depan internet itu akan lebih banyak menentukan. Jadi infrastruktur ke internet penting, lalu juga kerjasama antar kementerian bisa merumuskan tentang knowledge sebagai infrastruktur juga. Jadi jangan lupa arsitektur itu sebenarnya knowledge tentang ilmu dan seni membangun, merancang bangunan. Nah, bangunan gedung lah artinya gitu ya. Bangunan itu kan serangkaian ruang yang memberi orang punya kesempatan berkegiatan secara bermakna, semacam gitu ya. Jadi itu knowledge, sebetulnya karya arsitektur yang Anda lihat, Gelora Bung Karno segala macam, yang Anda bisa nikmati itu sudah hasil dari pengetahuan itu kan. Pengetahuannya sendiri nggak kelihatan. Nah, di sini kelihatannya ke depan
PUPR juga perlu mencoba merumuskan kembali sistem pelelangan proyek itu. Yang tadi Bapak sudah sebutkan di awal ya. Jadi bukan hanya dari kota, tapi ya kalau misalnya memang pembangunnya itu di daerah, gunakanlah sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Ada yang universal, ada yang memang antar kota, lalu ada yang daerah. Nah, ini jangan semuanya disamakan artinya. Baik. Lalu mungkin pesan-pesan terakhir terhadap arsitek Merah Putih dari Pak Gunawan apa? Ya, membangun Merah Putih dan tanah air. Jangan lupa, air itu masih belum banyak kita garap. Dan air itu juga mengandung banyak sekali pengetahuan yang harus kita miliki, banggakan gitu. Buat arsitek yang akan datang, you mengkinikan yang warisan budaya masa lalu, bukan you mengulangi. Ya. You menginikan dan hargailah, bangun sama-sama kebanggaan. Ada contoh arsitek yang juga berkaitan dengan PUPR, Yori Antar katakan dia memanggil ini investor untuk menyumbang hanya bahan, tapi masyarakat tuh yang bangun sendiri. Dan itu menurut saya berhasil sekali. Kalau itu dijadikan proyek, itu kan susah karena ada sistem lelang, ada macam-macam yang menjadikan putus keberlanjutan pengetahuan lokal itu. Begitu. Ini pesan-pesan yang sangat berharga banget untuk Anda, khususnya para sahabat PUPR yang masih kuliah ya, masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi untuk jurusan arsitektur. Ini benar-benar pesan-pesan yang sangat berharga banget dari Profesor Insinyur Gunawan Cahyono. Karena dari tadi Profesor Gunawan ini selalu mengatakan jangan dibangun bangunannya saja, tapi bagaimana maknanya, makna dari bangunan itu, dari fungsinya, dan apa arti bangunan itu untuk orang tersebut ya. Baik, kalau begitu terima kasih Profesor Insinyur Gunawan Cahyono dan sudah meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol. Saya jadi banyak tahu sekali mengenai arsitek nih di hari ini. Dan buat sahabat PUPR, ya pasti kita akan banyak sekali topik-topik yang seru lagi, yang pastinya bisa menambah pengetahuan sahabat PUPR di episode berikutnya. Dan untuk sahabat PUPR, kalau mau tahu informasi-informasi lainnya, silakan saja langsung ke media sosialnya di Instagram kita di @kemenpupr, juga di Twitter kita di @kemenpu, lalu juga ada channel YouTube-nya yang pastinya nih Kemenpupr, di follow, di subscribe, di like, jangan lupa komennya juga di bawah ya. Lalu juga ada TikTok di @kemenpupr, juga di Facebook kita, di akun Facebook kita silakan di add, juga di follow Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, ada pakai RI-nya ya. Dan kalau begitu Cesar Rosendi undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya dengan topik yang menarik. Bye bye. Bersama PUPR, sigap membangun